Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hobi Mancing. Sobat Hobi Mancing, jangan lupa klik like serta subscribe dan bunyikan loncengnya juga agar dapat pemberitahuan ketika saya update video lagi. Oke, kali ini saya akan membuat umpan berbahan dasar jempol pandan ya. Nah, ini bahan yang kedua, telur. Selanjutnya santan kara ya, ini merek Sasa, bebas mau menggunakan kelapa asli juga tidak apa-apa. Yang selanjutnya adalah sunbel. Selanjutnya susu denko, dan ini pengeras di sini saya menggunakan super kinoy ya. Selanjutnya jitu ya, jitu yang merah untuk ditabur, dan yang terakhir adalah keju. Ini keju ya. Dan tidak lupa juga ini kroto ya. Di sini saya akan membuat umpan berbahan dasar jempol pandan dengan tujuan untuk ikan rame. Maka dari itu saya gunakan keju ya untuk lebih gurih. Kita haluskan dulu kejunya ya. Umpan jempol pandan ini kita satukan dengan keju, tujuannya agar lebih gurih. Ikan rame masuk, emang spesial untuk ikan rame, dan babonnya juga ada wangi-wangi pandannya, jadi babonnya bisa dapet. Bagus juga untuk babon, tapi lebih ke untuk ikan rame ya. Nah, kita haluskan ya. Di sini saya pengiris kejunya terlalu besar ya, jadi kurang halus. Kita haluskan manual seperti ini ya. Nah, selanjutnya adalah di sini menggunakan telur ya. Ini telur yang bagus ya, yang egg, jadi kuningnya lebih kemerah-merahan. Jadi untuk warna umpannya juga nanti berubah agak kuning, bukan hijau jempol pandan ya. Nah, selanjutnya adalah susu denko ya. Di sini cukup 2 sendok makan saja ya untuk susu denko. Ini yang ke satu. Dan ini yang kedua. Oke, setelah susu denko kita masukkan bahan utama, yaitu jempol pandan wangi ya. Biasanya kan umpannya berubah jadi warna hijau ya. Memang bahan dasar jempol warni dominan hijau, tapi dikarenakan pakai telur yang egg yang banyak proteinnya, di sini nanti umpannya berubah agak kemerahan ya. Jangan heran. Nah, di sini untuk jempol pandan wanginya kita gunakan 3 sendok makan. Ini sendok yang kedua. Dan ini sendok yang ketiga. Oke, setelah selesai kita simpan lagi ya. Ini buat nanti kita mancing yang selanjutnya. Nah, selanjutnya kita aduk-aduk ya, agar bahan yang telah kita campurkan menyatu.
Oke, cukup. Selanjutnya kita ke bahan yang penting juga ya, sangat penting untuk mancing ikan mas, yaitu santan. Nah, di sini saya menggunakan santan kara yang jadi ya, produk Sasa, bisa dilihat sendiri. Lebih bagus itu pakai santan kelapa yang asli. Atau bisa juga degan ya, degan yang di blender bisa juga, itu lebih bagus. Di sini saya ambil yang praktis saja, pakai santan kara, cukup 2 sendok makan saja. Nah, kita aduk-aduk kembali agar santan kara dan bahan-bahan yang lainnya tercampur merata. Oke, kita ke bahan yang terakhir, di sini kroto ya. Kita masukkan semua agar tidak mudah basi ya krotonya. Kita kukus bareng bahan-bahan yang telah kita racik tadi. Oke, selanjutnya ketika sudah diaduk, sudah tercampur rata, kita langsungkan memasukkan ke plastik ya. Plastiknya di sini saya menggunakan plastik tomat ya, atau plastik yang suka dibuat buat es ya. Jadi agak lentur dan tebal. Bagus, jadi tidak mudah bocor. Kita masukkan semuanya. Nah, setelah kita masukkan, jangan lupa buang udara yang ada di dalam umpan ya, sebelum nanti kita ikat. Nah, setelah dibuang barulah kita ikat plastiknya, lalu kita ratakan. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita rebus ya. Nah, di sini air sudah mendidih ya. Lalu kita rebus umpannya. Di sini prosesnya jangan terlalu lama ya. Kurang lebih 2 sampai 3 menit saja itu sudah cukup, sudah matang ya. Dikarenakan kita direbus. Nah, kalau untuk dikukus itu prosesnya agak lama, 8 sampai 10 menit ya. Jangan lupa kita balik ya seperti ini. Di sini saya percepat ya, supaya tidak terlalu makan durasi di videonya. Nah, jangan lupa kita tekan-tekan seperti ini supaya matangnya merata. Dan jangan lupa kita balik seperti ini juga agar sisi sebelah bawah dan sebelah atas sama-sama matang ya. Oke, di sini saya rasa sudah cukup matang ya. Nah, kita langsung, nah di sini juga saya tambahkan kroto biar lebih mantap.
lebih banyak kroto lebih mantap ya. Oh ya, jangan lupa minum kopi dulu. Langsung saja kita gunakan 1 kaleng sunbel ya, seperti ini. Nah, sunbel kita haluskan dulu ya, jangan langsung dicampur ke umpan, dicampur sama umpan maksud saya. Kita haluskan dulu, tujuannya agar nanti ketika dicampurkan dengan umpan, sunbel tidak tercampur merata lah istilahnya, tidak gugundukan. Oke, selanjutnya kita remas-remas seperti ini agar dalam proses pencampuran dengan sunbel lebih mudah. Nah, ini umpan masih agak anget ya. Kalau saya biasa umpan masih ada anget, langsung kita satukan dengan sunbel. Kenapa? Karena kalau umpan sudah dingin, umpan sedikit mengeras, jadi agak susah untuk dicampurkan dengan sunbel. Di sini umpan masih lembek ya, masih anget. Jadi lebih mudah dicampurkan, lebih mudah merata dicampurkan dengan sunbel. Nah, saya rasa di sini umpan sama sunbel ya sudah mulai menyatu. Selanjutnya kita buang air yang ada di kroto. Sebelumnya kroto yang di plastik saya campur dengan air hangat agar tidak mudah basi ya. Sebelum disatukan dibuang dulu airnya. Oke, selanjutnya kita aduk-aduk supaya kroto dengan umpan tercampur merata ya. Di sini umpan kalau menurut saya terlalu lembek ya. Nanti kita tambahkan pengeras super kino ya. Kalau saya mau gunakan deho serbuk silahkan. Kalau menurut saya sama saja ya. Di sini saya menggunakan super kino ya. Mau menggunakan telur puyuh juga silahkan. Telur puyuh serbuk maksud saya. Nah, kita di sini tuangkan sampai ke baki-bakinya. Tujuannya agar di baki tidak lengket ya dari umpan. Nah, di sini saya percepat ya. Untuk takaran super kino itu tergantung selera agan-agan saja. Yang jelas saya anjurkan supaya jangan terlalu keras ya. Tujuannya agar di mata kail ketika ditarik umpan lepas. Tapi ketika dilempar umpan tidak lepas. Nah, di sini saya kira ya, saya tes di sini umpan cukup pas, tidak terlalu lembek, tidak terlalu keras.
Jadi pas ketika dimakan oleh ikan, saya tarik, umpannya lepas, ikannya dapat. Nah, seperti ini ya. Oh iya, nah ini untuk jitu merah kita taburkan, lalu umpan yang sudah kita bulat-bulat gelinding-gelindingkan saja di jitu merah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.